Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 6 Agustus 2025 merupakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu, sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 7, ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 13 dan 14. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Raja Maha Tinggi di
gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilan-Nya, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9, ayat 28b sampai dengan 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar,
nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bukalah telinga hatimu untuk mendengarkan suara Allah. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, teman seperjalanan dalam iman. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor bersama ketiga muridnya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Bacaan pertama mengisahkan prosesi yang sangat istimewa yang terjadi di langit. Terjadi sebuah perayaan kolosal yang melibatkan ribuan pelayan dan ratusan ribu hadirin di hadapan tahta yang lanjut usianya. Awan kemawan menghantar dia yang serupa anak manusia ke hadapan majelis pengadilan dan dia yang lanjut usianya. Lalu terjadi penyerahan kekuasaan dan kemuliaan. Kekuasaan yang kekal dengan kerajaan yang takkan binasa, segala suku, bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya kepada para murid. Ketika Yesus sedang berdoa, berubahlah wajahnya dan pakaiannya menjadi putih bersih berkilau-kilauan. Ia tampil bersama Musa dan Elia. Kedua orang ini sesungguhnya telah meninggal sangat lama, jauh sebelum Yesus. Dalam peristiwa itu juga terdengar suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pertanyaannya, Yesus memiliki 12 murid, tetapi mengapa hanya membawa 3 orang? Kemana yang lain? Apa yang dimaksud Yesus? Apakah makna peristiwa itu? Pasti Yesus mempunyai alasan mengapa hanya 3 murid. 3 orang menjadi sah bagi saksi peristiwa. Demikian tradisi Yahudi. Maka peristiwa Tabor tak dapat disanggah dengan hadirnya 3 orang saksi itu. Beberapa pesan yang dapat kita ambil dari kisah penampakan di Tabor. Pertama, dorongan dan penguatan bagi Yesus. Yesus sedang bergumul dengan penderitaan. Maka Allah mengutus Musa dan Elia untuk memberikan kekuatan bagi Yesus dalam menghadapi salib dan penderitaan. Kedua, deklarasi penebusan. Yesus menyatakan bahwa menghadapi karya penebusan, dia akan mengalami penderitaan dan kematian, kemudian bangkit. Ini selaras dengan ajaran Yesus sebelumnya kepada para muridnya, bahwa ia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh para pemimpin agama, bahkan akan dibunuh, namun bangkit lagi pada hari ketiga. Ketiga, proklamasi ketuhanan Yesus. Allah menyatakan bahwa Yesus benar-benar anak yang dikasihinya. Maka setiap orang yang ingin memperoleh keselamatan hendaknya mendengarkan, patuh,
dan melakukan setiap perintah-Nya. 4. Saat mendengarkan Allah yang hadir dalam diri Yesus. Musa dan Elia hadir dan mendengarkan firman Allah. Demikian juga kita harus mulai mendengarkan Yesus sebagai anak Allah yang terpilih. Paus Fransiskus menyatakan bahwa tugas kerasulan telinga adalah mendengarkan sebelum berbicara, sebagaimana dinasihatkan oleh Rasul Yakobus. Biarlah setiap orang cepat mendengar, lambat berbicara. Hendaknya kita membiasakan diri mendengarkan Yesus yang berbicara dalam kitab suci sebelum mewartakannya. Kita diundang untuk menjadi pewarta yang baik, yang harus memiliki telinga hati yang siap menerima, merenungkan, dan menyimpan sabda Yesus. Allah melengkapi tubuh kita dengan telinga untuk mendengarkan. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia di atas gunung, Allah mendeklarasikan Yesus sebagai anak yang dipilihnya. Allah meminta kepada para murid yang mengikutinya untuk mendengarkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, telinga kita mendengarkan banyak hal, banyak informasi, baik itu penting atau tidak penting, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menyelamatkan atau menyesatkan. Tidak sedikit informasi yang kita dengar dapat menggoyahkan iman kita. Suara seperti, benarkah bahwa Yesus itu Allah? Bukankah ia manusia yang istimewa saja? Sebab kalau Allah, pasti ia bisa melepaskan diri dari salib. Ia bisa bebas dari hukuman orang-orang Romawi. Dan mengapa kita mesti menyembahnya kalau ia bukan Allah? Dan masih banyak pernyataan atau informasi lain yang dapat kita dengar yang dapat mengganggu kokohnya keyakinan kita. Marilah kita memanfaatkan waktu kita, khususnya hari ini, untuk dapat membaca dan mendengarkan firman Allah dalam diri kita. Kita dengarkan sapaan Allah dalam perjalanan hidup kita, agar kita mampu hidup selaras dengan kehendak Allah dan beroleh keselamatan serta sukacita Allah. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyatakan kepada para murid, Yesus adalah anak pilihan-Mu. Engkau juga menghendaki agar mereka mendengarkan apa yang difirmankan oleh Yesus. Kami mohon, tambahkanlah iman kami pada Yesus. Teguhkanlah percaya kami kepadanya, dan berilah kami telinga hati yang siap mendengarkan sabdanya dan disempurnakan oleh firman-Nya. Semoga karenanya kami mampu ikut serta dalam mewartakan karya keselamatan kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.